Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, barokah, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara contoh bahwa bahasa Al-Quran itu benar-benar mengagumkan, di dalam Al-Quran ada dua kata yang bunyinya sama tetapi tulisannya berbeda. Seperti ini. Sunatullah bunyinya, tulisannya ada dua macam ini. Kemudian sunatullah tadi bunyinya sama, tulisannya beda. Kemudian ada dua kata yang tulisannya sama tetapi bunyinya berbeda. Kalau yang tadi bunyinya sama, tulisannya berbeda. Sekarang tulisannya sama, bunyinya berbeda. Seperti ini. Yaitu ya, ha, dal, ya. Bisa dibaca seperti ini, yahdi dan yahidi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasan kedua kata tersebut. Namun terlebih dahulu kami akan menampilkan ayat yang di dalamnya ada kata yang akan kami jelaskan, yaitu seperti berikut. Surat Yunus ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq qulillahu yahdi ilal haq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amala yahdi illa ayyuhda famalakum kaifa tahkumun. Artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang-orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Orang-orang yang menyembah selain Allah dianjurkan untuk berpikir, apakah sesembahan-sesembahan mereka bisa memberi petunjuk yang bisa diikuti ataukah tidak bisa? Tentu jawabnya tidak mampu atau tidak bisa. Surat Yunus ayat 108. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat,
maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, memahami dan melaksanakannya itu sebenarnya keuntungannya kembali kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah. Dan kalau tidak mau, itu menyesatkan diri mereka sendiri. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi tampilan ayat yang di dalamnya terdapat kata Yahdi dan Yahidi, yang mana tulisannya sama tetapi bacaannya atau bunyinya berbeda. Tentu itu semuanya mengandung pengertian yang berbeda. Kami akan mengaturkan penjelasannya. Kemudian kami akan melanjutkan penjelasan tentang tulisan yang berbunyi sunatullah. Ditulis ada dua macam, menggunakan tak marbutoh dan tak maftuhah, yang mana karena tulisannya beda, itu mengandung pengertian yang berbeda pula. Demikian ini adalah penjelasannya. Perbedaan kata Yahdi dan kata Yahidi. 1. Kata Yahdi dan kata Yahidi aslinya sama. Kata Yahdi itu mujarad, asli, begitu, tidak ada tambahan. Sedang Yahidi itu mazid, yaitu mendapat tambahan huruf hamzah dan huruf ta. Kemudian huruf ta diidghamkan ke huruf dal menjadi tat'ib atau syaddah. 2. Kata Yahidi itu mendapat tambahan huruf hamzah dan ta yang aslinya tada yahtadi. Kemudian huruf ta dimasukkan ke huruf dal menjadi tat'ib atau syaddah, yaitu Yahidi. 3. Kata Yahidi itu berfungsi menyangatkan dan memperbanyak, lil mubalaghah wa takfir. Kata Yahidi tampil hanya sekali dalam surat Yunus ayat 35 saja. Kata sunatullah dalam Al-Quran ada dua macam. Satu pada Sunnatullahi fil ladzi surat Al-Ahzab 62. Di sini pakai tak marbutoh, sunnatullah pakai tak marbutoh, dan pada ayat ini sunnatullah menggunakan tak maftuhah, yaitu pada surat Ghafir 85. Satu kata sunnatullah ditulis pada sunnah menggunakan tak marbutoh seperti ini, seperti pada surat Al-Ahzab 62 di atas. Dan kata sunatullah ditulis pada sunnah menggunakan tak maftuhah seperti ini, seperti pada surat Ghafir ayat 85 di atas. 2. Kata sunatullah itu hukum dan ketetapan Allah yang berlaku di dunia untuk alam seisinya. Ada yang dianggap positif oleh manusia dan ada yang dianggap negatif. 3. Kata sunatullah itu hukum dan ketetapan Allah yang berlaku di akhirat, seperti pada surat Ghafir ayat 85. Artinya, ketika mereka telah menyaksikan azab kami turun atas mereka, maka ketika itu iman mereka tidak berguna lagi sedikitpun bagi mereka. Ikhwani Fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang kata yang tulisannya sama, bunyinya berbeda, dan yang kedua bunyinya sama, tulisannya berbeda, dan pengertiannya pun
juga berbeda. Untuk selanjutnya akan kami aturkan tentang anjuran untuk mempelajari Al-Quran ini berkesinambungan terus-menerus secara istiqomah agar tidak lenyap atau dihilangkan oleh setan, sehingga diikuti setan untuk menyesatkan manusia yang sudah belajar Al-Quran kemudian berhenti. Adapun penjelasannya seperti berikut. Pelajari dan fahami Al-Quran secara istiqomah. Dalam mempelajari Al-Quran seharusnya secara istiqomah, tidak berhenti di tengah perjalanan sehingga Al-Quran itu bisa lepas. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-A'raf ayat 175. Dengan istiqomah mempelajari Al-Quran, semakin mendekatkan diri kepada Allah karena melakukan sesuatu yang bermanfaat menurut agama. Sebaliknya, bila melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjauhkan diri dari Allah. Alamatu iradillahi ta'ala 'alil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari hambanya adalah seseorang tersibukkan dalam sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nasihat Imam Ghazali. Petunjuk itu bermanfaat untuk makhluk, bukan untuk Khaliq. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra ayat 15. Wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi nafsih wa man dhalla faqul innama ana minal mungdirin. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Surat An-Naml 92. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan yang kami aturkan tentang dua kata yang bunyinya sama tetapi tulisannya berbeda, dan dua kata yang tulisannya sama bunyinya berbeda. Tentu masing-masing memiliki pengertian yang berbeda pula. Semoga semua yang kita aturkan ini menjadi ilmu tambahan untuk kita dan tambahan mendalam dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Semoga semua urusan kita
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.